Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tefanya Laili Muhibah. Saya di sini akan menjelaskan tentang entrepreneur dan technopreneur. Nah, apa sih perbedaannya entrepreneur dan technopreneur? Entrepreneur atau pengusaha adalah inovator atau orang yang menciptakan perusahaan bisnis yang membuat pengembangan secara inovatif dan imajinatif. Entrepreneurship bertujuan untuk membuat metode inovatif yang berfokus pada peluang bisnis atau membuat bisnis yang menarik untuk menghasilkan banyak modal yang dapat memanfaatkan prospek bisnis. Tipe wirausaha. Tipe wirausaha ada 3, yaitu wirausahawan sosial, wirausahawan serial, dan wirausahawan gaya hidup. Untuk menjadi entrepreneur atau pengusaha, kita juga harus mempunyai sifat wirausahawan, yaitu seperti 1. Mempunyai jiwa semangat, 2. Mampu bekerja sama, 3. Mempunyai jiwa yang kuat mental, 4. Kreatif, 5. Mempunyai jiwa yang kompetitif, 6. Berani memulai, 7. Open minded, 8. Percaya diri, 9. Disiplin, 10. Mampu mengambil keputusan. Dengan itu, pengusaha juga mempunyai peran, yaitu sebagai leader, pengambil resiko, salesperson, pengambil keputusan, dan sebagai pencari solusi. Technopreneur adalah suatu yang menghancurkan tatanan ekonomi yang ada dengan memperkenalkan produk baru dan dari layanan baru, organisasi yang baru, dan mengeksploitasi materi baru dengan teknologi. Kunci dari technopreneur ini adalah membuat wirausaha yang memodifikasi teknologi dengan inovatif dan imajinatif, terampil, dan kreatif. Wirausaha teknologi sangat membutuhkan keterampilan manusia yang kreatif dan mengenali kemajuan teknologi dari masa ke masa. Dan juga pengembangan teknologi dibagi menjadi 2, yaitu pengembang teknologi dan pengguna teknologi. Pengembang teknologi mempunyai peran sebagai investor yang membuat pengembangan baru yang menggunakan metode saintifik, software, dan aplikasi. Dan pengguna teknologi mempunyai peran, yaitu sebagai inovator dan memberikan suatu saran untuk menjadi sesuatu yang berkembang. Inovasi adalah suatu yang baru atau memunculkan sesuatu yang baru, membuat perubahan, memikirkan beberapa ide yang baru, menciptakan nilai atau sekedar peningkatan dan penerapan. Di sini inovasi sangat penting untuk entrepreneur maupun technopreneur. Ada beberapa banyak macam inovasi, seperti inovasi organisasi. Inovasi organisasi merupakan suatu yang menyangkut organisasi atau tempat kerja sehingga dapat membangun strategi organisasi yang baru. Lalu yang kedua adalah proses inovasi. Proses inovasi adalah tentang implementasi pendekatan produksi dan penyajian barang baru, termasuk tentang adanya metode dan teknik operasional yang digunakan peralatan biasanya seperti perangkat lunak. Lalu yang ketiga adalah inovasi produk. Inovasi produk adalah suatu pengenalan produk yang dibuat dengan spesifikasi teknik atau penemuan yang baru. Yang keempat adalah inovasi pemasaran. Inovasi pemasaran adalah suatu strategi untuk pembaruan desain, kemasan baru, harga, dan promosi untuk menarik
membeli. Nah, dari sini kita dapat membandingkan antara entrepreneur dan technopreneur, di manakah letak segi dari kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama adalah kekurangan dan kelebihan dari entrepreneur. Kekurangan dari entrepreneur adalah satu, ketidakpastian pendapatan. Yang kedua, resiko kehilangan seluruh investasi. Yang ketiga, jam kerja yang panjang dan bekerja keras. Yang keempat, hidup memikirkan bisnis setiap saat. Kelebihan menjadi entrepreneur adalah satu, kebebasan untuk melakukan apa yang disukai sambil mendapatkan penghasilan. 2. Kesempatan untuk mewujudkan mimpi, idealisme, atau cita-cita. Yang ketiga, untuk menuai keuntungan guna meningkatkan kesejahteraan. Yang keempat, memberikan kontribusi kepada pelanggan dan masyarakat yang luas. 5. Mendapatkan pengakuan untuk usaha sendiri. Kelebihan dan kekurangan dari technopreneur adalah kelebihannya yaitu tidak terbatas tempat dan waktu, di mana saja dan kapan saja. 2. Tidak terikat dengan lembaga tertentu, bebas dan kadang tidak tersentuh hukum. Yang ketiga, biaya yang dikeluarkan untuk memulai bisnis lebih kecil dibandingkan membeli ruko atau sewa tempat. Yang keempat adalah kebebasan waktu. Anda kerja jika Anda menginginkannya. 5. Nama Anda akan dikenal banyak orang. Kekurangan dari technopreneur adalah 1. Membutuhkan waktu yang lama untuk sukses. 2. Banyak terjadi penipuan. 3. Belum ada untuk mengatur internet marketing. 4. Hanya menjangkau kota yang bisa menggunakan internet. Sedangkan di Indonesia kan banyak seperti di timur maupun di pelosok-pelosok sana yang belum ada internet maupun jaringannya yang tidak bagus. Dengan itu bisa menjadi hambatan untuk berbelanja maupun mengakses sesuatu secara online. Perkembangan entrepreneur di Indonesia. Menurut saya perkembangan entrepreneur di Indonesia sangat baik dan semakin meningkat karena adanya minat dan meningkatnya generasi muda yang memiliki usaha sendiri atau menjadi pengusaha. Menurut saya, perkembangan technopreneur di Indonesia masih berkembang. Mungkin dalam 5 tahun ke depan akan pesat sekali akan lahir penemuan-penemuan baru yang diciptakan oleh entrepreneur-entrepreneur yang akan menciptakan sebuah inovasi yang tidak ada menjadi ada dan yang tidak mungkin menjadi mungkin, baik dalam segi ekonomi maupun teknologinya. Dalam perkembangan 5 tahun ke depan, teknologi akan terus meningkat, semakin canggih dan semakin meluas di masyarakat, seperti akan menciptakannya mobil terbang, sepatu terbang, robot pembantu rumah tangga, kipas angin tanpa listrik, dan sebagainya. Contoh technopreneur di Indonesia yaitu seperti marketplace seperti Bukalapak dan e-ticketing Traveloka, dan juga seperti produk technopreneur yaitu Gojek, Tokopedia. Sosok yang dikenal sebagai technopreneur antara lain adalah Adreo Darwis Kaskus, Nadiem Makarim Gojek, dan Ahmad Zaki dari Bukalapak. Sekian dari presentasi saya tentang entrepreneur dan technopreneur. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.